Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit mau sharing kakak tentang surat-surat kendaraan. Jadi surat-surat kendaraan itu yang biasa kita cek sebelum kita beli, karena ada tiga kakak. Ada STNK, ada BPKB. Dalam BPKB itu ada faktur. Jadi faktur itu sebenarnya kakak itu aslinya, kalau orang bilang ini akte kelahirannya mobil kakak. Jadi mobil kalau dari pabrik ada fakturnya. Jadi dasarnya diterbitkan STNK dengan BPKB itu adalah faktur. Jadi kalau kita mau cek kendaraannya sebenarnya itu dicek di faktur, karena biasanya itu nomor rangka di STNK beda. Itu kan tidak masalah, biasa salah penulisan di Samsat. Jadi ini kan ada namanya kakak, ada alamatnya. Jadi aslinya sebenarnya mobil ini berarti alamat gua, karena di sini aslinya gua. Jadi kalau kita mau tahu ini mobil dia sudah mutasi atau balik nama, kita cekin kakak. Jadi ketika misalnya di sini atas nama berbeda sama STNK, berarti artinya mobil ini sudah dibalik nama. Jadi yang aslinya yang pertama di sini. Begitupun alamatnya. Kalau alamatnya di sini beda dengan di STNK, berarti artinya mobil ini sudah dimutasi alamat. Jadi yang alamat pertama itu ada di fakturnya kakak. Terus yang kedua di sini kan ada identitas kendaraannya, di sini ada semua tipe-tipenya. Ini kan ada isi silindernya 1200 sih. Ini juga banyak terkecoh, karena banyak juga mobil itu yang saya temukan pada saat inspeksi itu sudah di-upgrade. Misalnya ini 1000 cc sudah di-upgrade 1200, orang bilang 1200, tidak. Tetap 1000. Pokoknya ini mobil ini mengacu sama fakturnya di sini, Pak. Jadi identitas kendaraannya. Yang banyak juga saya temukan itu di STNK-nya 2018, di sini 2017. Jadi secara administrasinya kita berpatokannya kakak di sini. Di fakturnya yang asli identitas kendaraan. Kalau fakturnya 17, di BPKB-nya 18, jadi artinya mobil ini tetap 17, karena di sini kita berpatokan. Begitupun kalau kita mau cek nomor rangka, nomor mesinnya, kita berpatokan di faktur. Kan jangan sampai kita cek berdasarkan STNK. Itu kalau di STNK biasa penulisan kakak, aman gitu. Terus yang kedua, kalau mau dicek fisiknya itu ada beberapa cara, tapi yang biasa saya lakukan itu ke senter kayak gini. Jadi STNK itu kalau kita mau cek itu kan ada peta Indonesia kayak ini. Nah, begitupun kalau BPKB. Kalau kita center itu begini kakak. Jadi tiap lembarannya itu begini, ada semua nih. Center sama di tengahnya juga kakak, itu pasti ada benangnya. Tengah ini, karena ada beberapa saya temukan juga kakak, itu tidak ada benang merahnya begini, tidak ada. Jadi artinya BPKB-nya ini kakak sudah dibongkar-bongkar. Sekarang juga kita tidak tahu kejahatan di mana-mana. Terus yang terakhir itu kan ada barcode-nya. Kalau kita scan itu keluar nanti angkanya sesuai dengan ini. Ya gitu. Kalau misalnya juga duplikat, itu di sini ada kodenya nanti duplikat. Jadi begitu kakak. Jadi bagi teman-teman yang mau beli mobil, tetap berhati-hati. Kita cek semua surat-suratnya, kita cocokkan semua. Jangan sampai kita beli mobil surat-suratnya bodong. Apalagi kan kalau kita bicara mobil itu kak bukan sedikit. Jadi mungkin itu videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau beli kendaraan tidak cukup uang untuk bayar jasa inspeksi, boleh dicek sendiri, utamanya surat-suratnya. Mungkin tadi yang saya jelaskan itu bisa membantu teman-teman. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.